Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing simple aja sama kalian soal perbandingan antara Sony Xperia XZ3 dengan iPhone 7. Nah, di tahun 2021 sekarang kedua HP ini memiliki harga yang beda-beda tipis banget. Makanya menarik untuk diperbandingkan kira-kira lebih worth it yang mana buat dibeli dipakai di tahun sekarang. Nah, pertama ngomongin harganya yang hanya selisihnya sekitar 200 ribuan aja. Kalian bisa mendapatkan kedua HP ini tentunya dalam kondisi bekas ya. Lebih gampangnya beli di online. Sony Xperia XZ3 ini harganya sekitar 1,8 juta untuk kondisi yang cukup bagus. Sedangkan iPhone 7 ini harganya sekitar tidak jauh dari 2 juta untuk kondisi yang cukup bagus. Jadi selisihnya cuma 200 ribu. Kira-kira lebih worth it yang mana, lebih enak yang mana, lebih mending yang mana? Langsung aja kita perbandingkan. Oke, yang pertama adalah dari segi desain dan body. Secara penglihatan simple, kedua HP ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi ukuran. Ukuran iPhone 7 ini lebih compact, lebih mungil, bahkan bisa dibilang mungil, kecil, dan tipis dan ringan. Enak banget dipegang di satu tangan. Cocok banget sama kalian yang sukanya HP-HP kecil, HP compact, dibawa kemana-mana enak, dipegang satu tangan enak, dimasukin kantong enak, pokoknya sambil rebahan juga enak. Tapi kalau ngomongin lebih bagus yang mana dari segi desain dan body, jelas di Sony Xperia XZ3 karena ini bahannya dari material ini kaca coy, jadi lebih premium, lebih mewah, lebih elegan, lebih berasa flagshipnya, dan tampilan depan pakai layar model lengkung OLED, jadi lebih jos lah ya, lebih berasa HP mahal. Dan ini kacanya juga udah wireless charging. Tapi kelemahannya adalah gampang banget ketempel sidik jari. Kalau di iPhone 7 hanya pakai metal. Dan untuk build quality kedua HP ini sama-sama bagus, sama-sama kokoh, sama-sama solid. Selanjutnya adalah dari segi layar. Ya, secara simple aja ngelihat layar kedua HP ini jelas banget kualitasnya lebih bagus di Sony Xperia XZ3. Pakai layar panel OLED. Sedangkan di iPhone 7 hanya IPS LCD. Kalau ngomongin kerapatan layar juga di Sony Xperia XZ3 kerapatannya di 500-an ppi, sedangkan di iPhone 7 hanya 300 ppi. Nah, kalau ngomongin layar OLED itu sendiri adalah bagus banget guys. Layar OLED itu layar yang dipakai oleh HP-HP flagship zaman sekarang. Gambarnya tajam banget, warnanya hidup banget, sama bening banget. Apalagi kalau layarnya mati, itemnya juga pekat banget. Jadi ini dari segi visualisasi bagus banget di Sony Xperia XZ3. Kalau kita ngelihat gambar, video, foto di HP lain berasa biasa aja, di HP ini jadi lebih bagus. Itu sih dari segi layar, ditambah lagi ini udah model 8K jadi lebih mewah, sama Corning Gorilla Glass lebih aman. Nah, selanjutnya adalah dari segi kamera. Jujur aja untuk kamera aku akan kasih sampel-sampel kepada kalian dan kalian bisa menilai aja sendiri. Tapi kalau ngomongin resolusi ini ya jangan ditanya, iPhone itu kan sederhana banget, resolusinya 12 megapiksel. Kalau Sony ini 19 megapiksel. Kalau ngomongin kamera depan, nah lebih tepatnya kalian bisa menilai aja sampel-sampel berikut.
Kalau di Sony ada stabilisasi, di iPhone nggak ada keterangan stabilisasinya. Cuma di sini untuk fokusnya di Sony kadang gagal ya, jadi kadang ngefokusin backgroundnya. Kalau di iPhone stabil, tajam semuanya hasilnya. Warnanya juga, karakter warnanya aku lebih suka di iPhone. Kalau di Sony mungkin ini stabilisasinya bagus sama mikrofonnya bagus. Nah ini fokusnya rada susah. Oke. Nah iPhone udah terkenal banget bagus dari segi warna, karakter warna, tone warna, sama dynamic range-nya bagus banget. Oke, selanjutnya adalah dari segi kualitas speakernya. Ya, kedua HP ini sebenarnya sama-sama memakai stereo speaker, ada dua di bagian bawah sama bagian atas. Cuma kalau ngomongin bagusnya, aku lebih suka di Sony Xperia XZ3. Suaranya jelas banget, ini bagus banget, bulat banget dan keras. Bahkan aku bisa bilang kalau ini HP terbaik untuk audio speaker di harga 2 jutaan. Nah, untuk iPhone 7 kualitas speakernya sebenarnya udah cukup bagus juga, nggak ada cempreng-cemprengnya, udah enak lah. Untuk lebih jelasnya kalian dengerin aja perbedaannya. Oke, dan selanjutnya adalah dari segi performa. Untuk performa jujur aja lebih enak di Sony Xperia XZ3, terutama kalau kalian adalah orang yang main game. Karena layarnya lebih gede sama ya chipsetnya lebih ngangkat menurut aku kalau buat buat aplikasi yang ngebut-ngebutan. Tapi untuk iPhone 7 ini bagusnya dari segi performa, meskipun nggak gaming banget, sebenarnya layarnya kecil sama nanti baterainya juga kecil, sama performanya juga nggak terlalu powerful yang banget bukan. Tapi adalah jarang banget nge-lag. Aplikasi yang dibawakan saat kita buka aplikasi buat sosial media itu halus banget, smooth banget, kayak nggak ada aplikasi yang muat ulang ataupun keluar sendiri sama kayak aplikasi ngeblank. iPhone jarang banget hal-hal begituan guys. Nah, ada poin plus di iPhone adalah story-nya bening kalau kita buat main Instagraman kayak gitu. Oke, selanjutnya dari segi baterai. Ya jujur aja untuk kedua HP ini sebenarnya baterainya sama-sama nggak awet ya, bahkan bisa dibilang boros. Tapi kalau dipilih dari segi baterai, aku lebih suka di baterai Sony Xperia XZ3 karena screen on time yang aku rasakan bisa tembus 4 jam penggunaan ringan. Sedangkan iPhone 7 itu screen on time-nya sekitar di 3 jaman aja, susah banget untuk tembus 4 jam untuk penggunaan ringan loh ya. Dan untuk chargingnya juga beda juga. Sony Xperia XZ3 support pengecasan wireless charging sama pengecasannya juga di bawah 2 jam. Sedangkan untuk iPhone 7 ini aku ngecas bisa tembus kadang 2 jam. XZ3 lebih ngebut sama wireless charging. Oke guys, saatnya kita closing dan mengambil kesimpulan mana yang lebih worth it buat dibeli dipakai di tahun 2021. Ya, sebenarnya secara keseluruhan sih lebih worth it di Sony Xperia XZ3 ya. Kalian bisa mendapatkan lebih untuk harga yang sama daripada iPhone 7. Misalnya desain yang lebih premium, lebih elegan, lebih berasa flagshipnya, sama layar yang bening banget, layar OLED itu bener-bener experience yang bagus banget dengan modal 2 juta kurang. Terus audio speaker yang udah cukup bagus banget juga, performa yang siap juga buat main game, dan apalagi baterainya sedikit lebih awet. Soal kamera aku serahkan sama kalian, tapi aku sukanya sama iPhone, kameranya itu hampir bisa dibilang stabil ya di beberapa kondisi, cuma gambarnya emang kurang tajam. Tapi untuk video iPhone bagus banget. Bagusnya iPhone adalah buat kalian yang nyari HP enak dibawa kemana-mana. Ini ukurannya compact,
sama user experience di iPhone itu beda banget sama Android lah. Apalagi untuk software update-nya bisa sampai iOS 15, bahkan tahun besok juga masih dapat kemungkinan. Jadi untuk dipakai jangka panjang ini lebih sedikit aman. Sama ini nih, logo Apple coy. Tapi selebihnya aku serahkan sama kalian. Lebih pilih yang mana di kedua HP ini? Coba kalian komen di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.